Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reviela Mariniandita dari kelas TRPL 4A dengan NIM H19160041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari Sistem Informasi Manajemen untuk menjelaskan apa itu DFD atau Data Flow Diagram. Sebelum mengetahui penggunaan Data Flow Diagram atau DFD, lebih lanjutnya kita perlu memahami apa itu DFD dan penemunya. Jadi, DFD pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970 oleh Larry Constantine dan Ethier Don dalam teks klasik mengenai SADT atau Structure Analysis and Design Technique. Notasi DFD mengacu pada teori grafik yang awalnya digunakan dalam penelitian nasional operasional untuk memodelkan alur kerja dalam organisasi. Dikutip dari Lucidchart, DFD adalah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Adapun menurut SmartDraw, DFD adalah gambaran bagaimana data diproses oleh suatu sistem dari segi input dan output. Dari dua definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa DFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, sehingga bagaimana data tersebut disimpan. Biasanya DFD digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis sebuah sistem informasi. Selain itu, diagram ini juga bisa dimanfaatkan dalam proses software development. Banyak analisis lebih memilih DFD daripada jenis diagram lainnya. Analisis dapat menggunakan DFD untuk membuat gambaran sebuah sistem, kemudian memberikannya pada programmer. Selanjutnya, programmer akan membuat coding berdasarkan arahan analis yang tertuang dalam DFD. Banyak proses dalam suatu sistem yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya, kamu bisa menggunakan DFD yang disusun secara visual. Ada berbagai simbol yang digunakan dalam DFD, yaitu persegi panjang, lingkaran, dan panah. Setiap simbol memiliki makna yang berbeda, akan diberi label untuk menjelaskan semua step tersebut. Kamu bisa membuat DFD sederhana menggunakan tangan, namun ada pula beberapa software khusus yang bisa kamu gunakan untuk membuat DFD, seperti EasyCast, Power Designer 6, dan Unified Manual Language atau UML. Nah, lalu simbol-simbol DFD. Berikut ini simbol-simbol DFD data flow diagram di dalam tabel berikut. Yang pertama ada simbol bentuknya kotak dan itu namanya terminator. Fungsinya kesatuan di luar sistem external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa organisasi, orang atau sistem lain. Yang kedua ada simbol bentuknya lingkaran, terus itu namanya proses. Fungsinya aktivitas yang mengolah input menjadi output. Yang ketiga ada simbol tanda panah yang bernama data flow. Jadi fungsinya adalah aliran data pada sistem atau antara proses dan terminator, serta antara proses dan data store. Terus yang terakhir, simbol strip 2 atau namanya itu data store. Fungsinya penyimpanan data pada database biasanya berupa tabel. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang
penemu DFD, pengertian DFD, dan simbol-simbol serta fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.